Assalamualaikum teman-teman. Gimana kabarnya kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya dan dijauhkan dari virus COVID. Dilancarkan rezekinya semua ya. Amin. Setiap bangun tidur, aku tuh selalu sempetin untuk keluar rumah karena udaranya itu benar-benar sejuk dan asri gitu. Dingin-dinginnya itu dingin-dingin seger. Ini adalah salah satu nikmat Allah yang harus kita nikmati karena udara benar-benar belum terkontaminasi sama polusi-polusi yang lain. Terkontaminasi. Dan sebelum sholat subuh, aku tuh mau sempetin dulu untuk cuci baju biar nanti pekerjaan itu selesai hampir di waktu yang samaan. Ya, jadi ibu rumah tangga itu harus jadi paket komplit ya. Gak boleh ngeluh. Jadi kita itu harus disiplin, kreatif, inovatif. Ya, hampir sama kayak visi misi gitu ya. Hihihi. Dan apalagi kalau kalian punya baby aku ini usia 7 bulan, pekerjaan rumah itu bakalan cepet kelar kalau dia itu tidur atau di saat dia benar-benar bisa main sendirian. Itu pun jarang ya. Bisa sih kita ngajak dia sambil kerja, tapi untuk aktivitas kerja yang ringan gitu. BTW, mesin cuci aku ini untuk angka di atas 4 liter, dia itu error. Jadi airnya itu keluar terus gitu loh. Makanya aku ini sering-sering nyuci gitu karena harus bajunya dikit, gak bisa banyak. Tapi alhamdulillahnya karena ini inverter hemat energi, listrik per bulan aku itu murah loh, cuman 100.000 dan itu benar-benar hemat banget. Curhat ya, hihi. Ya, ini aku mau duduk dulu, maaf ya, bukannya untuk ria, cuman sebagai pengingat aja di sela-sela video ini. Sesibuk apapun kita, kemudian apapun itu harus mengutamakan sholat karena sholat itu wajib. Ya iyalah, semua tahu ya kalau sholat wajib. Dan kalau bisa itu sholatlah setelah azan supaya hati kita itu lebih adem ayem, damai, tentrem gitu, kayak urusan udah selesai gitu ya. Jadi kita itu mau santai-santai itu tenang banget, apalagi kalau tiba-tiba ketiduran gitu. Dan aktivitas selanjutnya yaitu beberes isi kulkas. Jadi kulkas aku itu udah lama ya belum dibersihin, sekitar 3 bulanan gitu, karena memang aku dan suami sama-sama sibuk dan masih gak sempet. Ini dia penampakan kulkas aku. Gepek yang seharusnya di atas dia pindah ke bawah. Susu yang seharusnya tetap di dalam kalengnya nongol keluar. Ya gitulah kalau kulkas gak diurus di saat sibuk. Barang-barang yang seharusnya udah dikeluarin masih aja di dalam. Itu semua kotaknya kosong loh. Dan di atas ini itu yang pink tadi itu ada sisa stok bumbu dasar aku. Dan di bagian freezer, tara, makan es batu. Hihihi. Ini itu waktu itu aku buat es batu karena mau bikin es tapi nggak jadi. Dan ini eksperimen, katanya kalau menaruh laos di freezer itu bakalan lebih awet, dan ternyata waktu aku keluarin dia empuk. Kenapa ya? Apa mungkin aku yang salah? Ini aku mau ngeluarin semua isinya kulkas. Nah lihat itu, paduan variasi antara coklat dan mayonnaise. Nah ini itu ada susu beruang sama UC 1000. Ini wajib banget ada di kulkas aku. Nggak tahu kenapa ya, apa tersugesti apa gimana. Kalau aku sakit nggak enak badan, minumnya susu beruang. Sedangkan kalau suamiku, dia itu minumnya kalau lagi nggak enak badan itu UC 1000. Ya entahlah, mungkin ini sugesti ya, tapi gak apa-apa sih kalau sugestinya berhasil positif, akhirnya sembuh, malah enak juga, gak rugi. Dan ini dia bagian bawahnya, kotor banget guys. Kotoran mana yuk, kulkas aku sama kulkas kalian. Ini aku cepetin, kalau gak aku cepetin bakalan lama, bakalan capek juga ngomongnya, dan yang nonton juga bakalan bosen. Jangan di skip ya videonya. Terus ini aku bakalan nyuci
rak-raknya. Ini tuh berat banget loh, kacanya itu serius tebel kayak gitu. Dan ini tara, nggak keluar airnya, cuma netes-netes kayak gitu ya. Karena ini itu udah jam 6. Di perumahan aku itu kalau jam 6 airnya itu dibuat rebutan. Jadi ya gitulah. Tapi di rumah ini pasang tandon, cuman nggak nyampe ke saluran air di tempat cuci piring ini. Sedikit curhat nih ya, aku tuh sebelumnya kerja dan sekarang itu memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga karena waktu aku cuti melahirkan, aku itu kena musibah, jadi satu keluarga itu kena COVID. Dan waktu cuti melahirkanku habis itu, anak aku kan masih positif, dia itu HB-nya turun banget. Aku tuh nggak tega mau ninggalin, mau nitipin, apalagi bener-bener nggak tega. Jadi akhirnya aku putuskan untuk resign, untuk fokus jaga anak aku. Masya Allah, ada truk lewat, aduh. Terus waktu aku jalani seperti ini, jaga anak, beberes rumah, kemudian masak. Kalau masak sih dari dulu ya, sebelum aku punya baby. Rasanya itu benar-benar capek. Tapi maaf ya, bukan berarti ngeluh, hanya curhat aja. Dan aku tuh ngerasanya capeknya tuh lebih capek jadi ibu rumah tangga daripada aku kerja di kantoran. Serius deh, apalagi untuk yang kerja di kantor ya, tanpa asisten rumah tangga dan ngedobel rangkep jadi ibu rumah tangga juga. Ngebayangin deh betapa hebatnya mereka. Ya Allah, kok belebet sih. Aku salut deh buat para ibu yang jagain anak, kemudian beberes rumah semuanya tanpa asisten rumah tangga. Bener-bener strong ya. Semoga kalian sehat-sehat semua, keluarga kita sehat-sehat semua, apalagi dengan adanya virus corona ini. Semoga segera berlalu, perekonomian kita semua segera stabil, dan apapun yang kita harapkan benar-benar bisa tercapai di tahun ini. Amin ya Allah. Ya, ini karena airnya nggak ngalir, aku tuh ngambil air dari kamar mandi buat cuci tangan sambil aku sambi ke yang lainnya. Udah jam 6 lebih, aku tuh buka jendela dan keluar rumah lagi. Biasalah mantau-mantau gitu ya. Ini dia penampakan lagi luar rumah aku. Itu ada jemuran Cloudy. Cloudy itu Cloudiaper ya, yang belum tahu. Terus ada lap yang jatuh, ada kandang kucing dan kandang burung yang tiada penghuninya. Alhamdulillah cuacanya panas, yang lagi jemur happy banget, pastinya bakalan cepet kering. Ini dia, anak aku sudah bangun setiap mau jam 6:30 gitu ya, dia itu selalu bangun. Ini mau aku taruh dulu dia, aku mau nyiapin air buat mandi dan dia menangis. Jadi aku harus pinter-pinternya mengalihkan perhatian dia sampai dia bisa aku tinggal. Ini masih tetap nggak mau. Nah, ini anak aku itu pakai kaos dalam aja karena dia itu mudah banget biang keringat gitu. Udah ke dokter beberapa kali sampai akhirnya ya udahlah, kalau di dalam rumah pakai kaos dalam gitu aja. Ini aku lagi masak air buat airnya dan sambil aku sambil makan. Kalian sama juga nggak kayak gini? Jadi biar semuanya cepat selesai harus sambil ini, sambil itu, dan sambil lain-lain. Tahu nggak sambil itu apa? Sambil itu bahasa Jawa. Jadi kayak apa ya? Disambi, diikutin apa ya itu tah. Terus ini aku tuh makan, ngajak anak aku main, dia itu pengen bener-bener cepet dimandiin. Ini dia lagi bad mood karena lumayan lama nungguinnya. Biasanya tuh dia langsung mandi gercep, habis itu nenen, bubuk, barulah dia makan. Kelihatan ya dari mukanya dia tuh lagi bad mood dan masih ngantuk.
ngantuk banget. Nah itu kan dia lagi nguap. Aku mencoba untuk mengalihkan perhatiannya karena aku hari ini ada jadwal beberes rumah. Jadi tadi malam itu aku masak dan paginya nggak perlu direpotin sama kegiatan masak. Udah jadi air mandi untuk anakku, dan ini dia aku mandiin dia. Mulailah dia menangis-nangis, meronta-ronta, ingin segera selesai. Ya, harus dinikmati ya semua ini ya. Apalagi waktu aku tidurin kayak gini, Masya Allah, nangisnya merdu sekali. Tapi walaupun dia nangis, aku itu happy banget loh, karena dia itu manggil mama, nenen. Aku tuh seneng banget dia itu bisa manggil mama kayak gitu, rasanya happy banget. Ini ya, dia udah gak sabar pengen, maaf ya ada suara anak aku, karena aku ngerekamnya juga di sebelah dia sambil jagain. Nah ini dia itu nangis, terus aku nenenin, langsung tidur. Seneng banget ya kalau kita itu udah tahu kebiasaan anak kita, jadi semua jadwal harian kita itu bakalan terkontrol dan bakalan aman, gak pakai stres kayak gitu. Langsung aku lanjutin untuk lap-lap kulkasnya. Ada yang bilang kalau pakai semprotan kayak gini itu bikin rusak gitu ya. Ada yang nyaranin pakai alkohol dicampur lemon gitu, tapi aku nggak ada alkohol karena lama nggak, udah resign gitu ya, jadi nggak pernah stok untuk peralatan dan bahan-bahan medis kayak gitu. Masya Allah, bleber lagi. Nah ini dia. Akhirnya tinggal aku keringin pakai Kanebo. Seneng ya ngelihat barang yang kita punya, apapun itu kalau bersih serasa kayak beli baru lagi. Nah tinggal bagian pintunya aja yang aku bersihin dan aku keringin. Itu kardus nyelip, karena di samping kulkas ini ada kardus-kardus gitu, ada kardusnya mesin cuci, ada kardusnya kulkas ini, semuanya aku simpen. Gak tahu kenapa aku simpen, ya kali aja butuh kalau pindahan. Semoga cepet-cepet bisa punya rumah. Ini aku mau beberes tempat main anak aku, tempat yang wajib pertama kali aku bersihin karena dia itu mainnya di sini. Aktivitas apapun di sini, tempatnya dia itu cuman ada dua, yaitu di kamar untuk tidur dan mainan di sini. Bakalan aku lipat semua. Kalau dicepetin gini itu enak gitu ya ngelihatnya ya, padahal ngerjainnya itu lama sampai keringetan, dan aku ini belum mandi. Kenapa aku nggak mandi dari pagi, dari waktu aku bangun? Aku tahu bahwa kegiatan aku sehari-hari sebelum rumah itu bersih, beres semuanya, urus anak, aku tuh bakalan keringetan. Daripada mandi 2 kali, jadi aku harus beresin semua. Biasanya itu sebelum duhur gitu barulah aku bisa mandi. Ini aku pakai penebah karena banyak rambutku yang berserakan. Kebanyakan gitu ya kalau punya karpet, debunya sedikit, rambutnya yang banyak. Dan aku mau lanjut nyapu. Aku ini bakalan nyapu aja, nggak aku pel. Kemarin itu aku sempet ngepel ya, jadi nggak tau lah yang milih pel-pelannya itu suami aku. Tangan aku itu berdarah karena pel-pelannya itu tiba-tiba nutup. Aku kira nggak apa-apa ya, ternyata waktu setelah beberapa jam kemudian aku baru ngeh kalau keluar darah dan lukanya tuh dalam. Jadi aku tuh agak sedikit takut gitu mau pakai lagi. Aku tuh orangnya gampang traumaan gitu, Ais. Jadi yang sedikit yang bikin luka gitu itu aku ya lumayan hindarilah. Dan ini aku nata main anak aku. Di sini itu untuk permainan anakku, cara mendidik anakku. Aku tuh mau ngadopsi dari Montessori. Ngelihat
histori mereka yang sukses pakai metode Montessori. Aku itu benar-benar kagum, salut, keren, dan semoga aja aku bisa nerapin itu. Intinya dalam Montessori itu orang tua harus benar-benar menghargai anaknya, harus mendengar suaranya, harus mendengar pilihannya, harus ya intinya menganggap dia sama dewasa seperti kita. Jadi perlu dihargai, perlu dihormati, perlu didengar apapun yang mereka katakan dan inginkan. Tapi tetap dalam batasan-batasan kita sebagai orang tua mengarahkan. Aku tuh setuju banget ya, bener-bener suka sama metode Montessori ini. Dan ini dia bantal menyusui ini bener-bener bermanfaat banget sampai anak aku usia 7 bulan. Aku lanjutin buat ngejemur pakaian sebelum anak aku bangun lagi. Nah, ini dia, aku jemur klodi anak aku. Oh ya, dengan pemakaian klodi ini aku itu bisa hemat hampir 3 jutaan untuk tiap tahun selama aku hitung-hitung gitu ya. Dan aku tuh agak sedikit menyesal kenapa aku baru tahu tentang klodi ini. Selain dia itu ramah lingkungan, kita tahulah ya kalau Pampers itu benar-benar penguraiannya itu kalau nggak salah 4000 tahun, jadi dia itu lebih parah dari plastik gitu. Seneng banget sih ikut serta dalam pelestarian lingkungan. Ya walaupun gak 100% pakai klodi, aku tuh tetap pakai Pampers ketika baby aku itu ke bidan, ke dokter, ataupun lagi keluar ke rumah utinya. Nah, ini sedikit banget baju yang aku jemur. Ini tuh udah jam 9, jadi panasnya itu udah mulai kerasa. Dan bikin seneng banget kalau lagi jemur kayak gini. Semoga cepet-cepet kering, cepet-cepet kelar. Apalagi klodinya itu ya benar-benar dipakai untuk ganti-ganti biar cukup sampai nanti malam. Mumpung juga jam 9, airnya itu udah mulai ada, walaupun nggak banter gitu ya, tapi nggak apa-apa, dinikmati aja. Yang penting kan ini tinggal bilas, udah dicuci tadi. Aku bilas semuanya satu persatu sambil menikmati kecilnya airnya. Aku tuh selalu melihat sisi positif ya, walaupun ini airnya bikin kesel, tapi di sisi lain bikin kita itu lebih sabar, lebih telaten gitu ya. Aduh, anak aku lagi batuk, kasihan. Ini tuh agak aku cepet-cepetin karena jam-jam 9 ini detik-detik anak aku itu mau bangun. Dan ternyata bener, anak aku udah bangun. Dia itu udah mulai nangis-nangis memanggil aku. Nah, ini aku mau ambil anak aku. Nah, ini kan aku pakai tangan satu ya, jadi sebelah itu aku gendong anak aku, gak pakai selendang karena takut dia nanti kena kecipratan air, jadi aku cuma pakai satu tangan. Dan ini dia tinggal bilas yang terakhir. Alhamdulillah, ternyata semakin lama semakin cepat selesai semua. Gak sabar buat ngelihat bersihnya rumah, bikin hati adem, ayem, dan tentrem. Setelah bersih-bersih ini, aku itu lanjutin buat kasih anak aku makan. Nggak bisa aku rekam tadi karena dia itu kalau makan banyak drama, harus digendong, harus dibawa ke sana ke sini, jadi udah nggak bisa stay di kursi makannya dia. Dan setelah dia makan, dia langsung bubuk deh, nenen lagi. Ini tuh aku udah mandi ya, baju aku udah ganti dan tinggal ngelap, tinggal ngeringin rak-rak kulkas aku. Alhamdulillah udah hampir selesai. Dan ini dia, aku tuh udah mulai masangin satu persatu raknya. Dan bagian atas ini bagian yang paling mudah banget dipasangin. Dan yang bagian bawah aku tuh kebalik, ini kelihatannya aja cepet bener gitu ya, tapi aku tuh sampai muter-muter
sampai lupa gimana ini cara makainya, saking lamanya nggak pernah bersihin isi kulkas. Dan aku ini sedikit lap-lapin lagi karena mulai basah sedikit gitu ya. Dan tara, alhamdulillah, detik-detik pemasangan, ye, kulkas aku baru lagi, hihi, lebay. Nah, ini aku pasangin bagian bawah. Aku tuh baru tahu ya kalau bagian bawah ini bisa dilepas. Untunglah aku akhirnya tahu setelah aku beres-beres kulkas ini. Alhamdulillah akhirnya selesai juga, Masya Allah, hasil kerja keras ya. Ini dia, kulkas aku udah bersih lagi, udah siap untuk diisi dengan menu-menu masakan, bahan-bahan masakan yang baru. Next video aku bakalan reviewin ya ke kalian seberapa hematnya aku mengatur keuangan untuk bahan-bahan makanan. Terima kasih ya udah mampir di channel aku, yang udah gak skip nontonin sampai akhir. Semoga kalian sehat-sehat terus, bahagia, dimurahkan rezekinya. Jangan lupa kalian klik tombol subscribe ya. Maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum.